Kita lihat aja nextnya aja, next comeback nanti mungkin Blackpink justru dapat part dari 3 menit dia dapat 2 menit 59 detik mungkin 90% sendiri 90% biar fan-nya puas gitu kan. Biar puas. Manggil doang. Gendong. Pusing boy. Mas, syuting mas. Loh, syuting ini. Syuting. Oh iya syuting. Tak ganti kostum dulu ya Mas ya. Boleh kan? Ganti kostum. Kok ada Mas Wibu loh langsung di sini wah. Tadi pas Masnya Hensin kan sudah tak pasang kayak segel kan. Oh gitu. Latihan di sini loh. Segelnya kaki keempat ya. Jadi nggak usah pakai kunci OC lagi biar langsung di sini. Siap, mantap Mas. Sepertinya Masnya kaki ke-9 ya. Jelas. Calon saya mau nyalon partainya ini. Pak Ramen Ichiraku punya partai. Ya, kita langsung aja ya karena jadi episode ini masih ditemani Mas Wibu karena host utamanya absen ada urusan kuliah ya. Ya, kita kembali lagi di Retweet Redaksi Twitter bersama saya Dwiper dan rekan saya Mas Wibu. Ya, kita masuk ke berita pertama. SWB News. Apa ini berita pertama? Berita pertama ini ada Edo Kondologit. Ya. Kalau yang belum tahu ini Edo Kondologit ini seorang aktor dan penyanyi asal Sorong ya, Papua Barat. Edo Kondologit ini Kondologit. Ya, Kondologit. Ini viral di Twitter ya karena kemarin mengamuk ya. Ya dia mengamuk karena adik iparnya tewas di tahanan nih. Oh. Jadi videonya ini viral, marah-marah itu di Twitter. Ya itu Kondologit ini menuntut keadilan pada kepolisian. Jadi pertama ini kronologinya dari ada 2 sudut pandang ya. Ya ada 2 sudut pandang. Dari yang pertama sudut pandangnya kepolisian. Itu adik iparnya ini katanya memperkosa nenek-nenek ya. Terus sampai dibunuh. Nah, terus diciduk sama ditangkap polisi. Katanya ada melakukan perlawanan, ditembak kakinya. Terus di dalam tahanan ini kata pihak polisian ini dianiaya sama sesama tahanan sampai kritis. Terus dibawa di rumah sakit, meninggalnya di rumah sakit berarti ya. Terus dari sudut pandangnya Pak Edo Kondologit ini adik iparnya ini diserahkan sendiri sama mamanya secara ini ya secara sukarela ya. Sukarela diserahkan. Jadi tidak ada perlawanan yang dibilang sama polisi ya. Itu dari sudut pandangnya Mas Edo ya. Pak Edo. Jadi di situ terus ditahan, katanya dianiaya sama bapak polisi ya. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya segitu. Cuman dari Pak Edo Kondologitnya sendiri minta kasus ini buat diusut secara adil lah, biar tuntas. Biar secara tuntas karena memang belum ada kejelasan kan. Kejelasan yang pasti juga kan. Soalnya emang kepolisian ini masih mengusut kasus ini. Sampai sekarang masih belum ada titik temu lah. Titik temu. Ya semoga saja bisa diselesaikan dengan adil. Secara adil dan juga semoga cepat selesai juga. Ya, amin. Ya kita ke berita ya. Topik selanjutnya.
Ya kita kan ini sudah masuk ke bulan September ya. Aduh. Bulan September. Ya gak kerasa ya September ya udah ya. Pasti nggak asing lagi dengan kata-kata Wake Me Up When September Ends. Nah, ini. Ya kemarin ya tadi. Lagu dari salah satu band kesukaan saya ini. Ya ini di Twitter kan kalau setiap menjelang ya. Setiap memasuki bulan September ini pasti ramai tagar. Iya, Wake Me Up When September ini pasti ramai. September End. Ya, Wake Me Up When September End ini identik dengan lagunya Green Day. Ya, Masnya tahu gak ini lagu Wake Me Up When September End ini ada ceritanya? Oh ya, ceritanya cukup sedih lah, cukup menyedihkan lah. Ya, jadi kisah di balik lagu Wake Me Up When September End ini diciptakan karena ini ya. Ayahnya Billie Joe Armstrong itu meninggal. Vokalisnya Green Day, Billie Joe Armstrong itu meninggal tanggal 1 September 1982 ya. Enggak. Karena apa itu? Kanker. Oh, karena kanker. Ya, itu ceritanya karena kanker, terus dia ya pengen menghindari bulan September lah. Ya. Karena katanya dia kan kayak apa? Sedih terus agak depresi juga, mengurung diri di kamar. Terus dia bilang ke ibunya kan kayaknya. Tolong wake me up when September end. Nah, Masnya tahu gitu. Tahu lah, saya kan fans Green Day. Ya. Siap. Ya, semoga bulan September ini menjadi bulan yang baik dan berkah. Iya, buat kita semua. Wake me up when September ends. Oke. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, ini topiknya ini pasti udah kapasitasnya Masnya. Oh ya, pastilah itulah. Apa ini? Tambah K-pop. Walah, K-pop ya. Ya, K-pop Mas. Tahu Jisoo Blackpink kan? Waduh, favorit saya. Pasti udah tahu kan trendingnya? Tahu. Kemarin kan trending beberapa kali kan. Ya, jadi ini kalau interview dia jarang disorot itu. Nah, gimana ya? Katanya kan kalau interview jarang disorot juga, terus masalah part nyanyi juga paling sedikit. Emang paling sedikit ya? Jisoo itu. Paling sedikit, terus para fans ini kayak menuntut ke pihak entertainmentnya kan, YG Entertainment buat menuntut keadilan lah. Ya karena biar kan, ditambahin partnya. Ya enggak, biar adil sama ini member yang lain. Ya. Biar seimbang lah, adil lah. Enggak ada yang partnya paling banyak, enggak ada yang paling sedikit, karena ya kasus yang sebelum-sebelumnya juga banyak sekali lagu-lagu Blackpink yang partnya memang sedikit ya. Contohnya yang baru kemarin aja Ice Cream sama Selena Gomez itu cuma dapat sepanjang lagu cuma dapat 6 detik kalau nggak salah. 6 detik atau berapa ya? Itu. Ya kalau kemarin belum nonton yang kita bahas Ice Cream bisa dilihat di sini ya. Ya, di atas ini ya. Terus dari fan juga banyak yang mengirimkan email ke YG buat ke agensinya buat meminta itu keadilan buat Jisoo. Karena memang dilihat juga kayak waktu di panggung juga kayak waktu koreografi dance-nya kayak jarang disorot gitu kan. Itu gimana ya? Jarang disorot? Ya kan maksudnya kalau di konser gitu kan, konser kan biasanya di close up kan, close up kadang ada beberapa Jisoo enggak pernah di close up ya. Bukannya nggak pernah, kadang kan cuma sedikit gitu lah. Oh iya. Cuma sedikit gitu lah. Terus kalau waktu interview juga biasanya cuma diem, nggak ada yang dari MC-nya juga nggak nanyain. Ya kalau itu sih kayaknya dari persetujuan kedua belah pihak ya kalau interview itu sih persetujuan dari Blackpink-nya sendiri sih sama agensinya sih, kayak di waktu di interview siapa dengan siapa yang bagiannya siapa kan juga udah ada kontraknya kan. Terus waktu lagu juga walaupun partnya sedikit kan Jisoo-nya juga gak masalah kan sebenarnya kan. Ya kalau menurutku sih ya mending gak usah lah ya, maksudnya ya pasti ada waktunya sendiri lah buat Jisoo nanti. Ya ada partnya yang banyak mungkin nanti dikasih lagu solo, debut solo kan nggak tahu kan. Kayak Jennie kan udah dikasih lagu sendiri.
Terus mungkin nanti Jisoo dikasih lah kan, siapa tahu kan nanti gitu. Solo terus featuring dengan Nasar ya. Nasar lagi. Tetap Nasar. Mati lampu. Tapi masuk sih kalau kita sambut Nasar. Fat Jisoo. Tuh. Terus ini apa? Diangkat. Turunin, udah turunin. Berarti Jisoo ini di Blackpink kayak dianaktirikan. Ya, kayak dianaktirikan gitu. Tapi ya semoga kedepannya bisa dapat part lebih banyak. Terus mungkin dapatkan itu yang dituntut sama fans, dapat keadilan. Ya. Kita lihat aja next comeback nanti mungkin Blackpink Jisoo dapat part dari 3 menit, dia dapat 2 menit 59 detik mungkin 90% sendiri 90% biar fansnya puas gitu kan, biar puas ya. Biar tidak ada menuntut lagi. Lisa Rose sama Jennie jadi back dancer, jadi figuran ya, jadi back dancer gitu biar puas gitu fansnya ya. Berartinya itu sudah cukup lah. Next aja nih. Next aja. Ini masih bidang K-pop ya. Masih K-pop. Ya, kita masuk ke topik berikutnya. Tapi masih K-pop. Oke. Di sini ini ada Twice. Oke, Twice ya, tahu ya. Ya, Twice ya salah satu grup yang populer lah, paling populer. Ya, Twice. kemarin ini rame di Twitter. Hashtagnya respect Twice ya, karena JYP Entertainment dianggap juga JYP ini dianggap terlalu menforsir Twice. Juga waktu JYP melakukan comeback. Konsep apa foto Twice kan backgroundnya kayak enggak niat gitu loh, cuma ngambil di Google ya, gitu. Kayak plagiat gitu, ngambil di Google ya. Gini maaf ya Once Indonesia Once maaf. Jadi tapi kalau belum jujur saya ini Once loh. Tapi ya taulah ya karena kayak dari pihak entertainmentnya itu enggak niat gitu loh, enggak masa di kelas JYP Entertainment kayak dia enggak punya desainer konsep sendiri gitu, masa harus plagiatnya juga ambil di Google lagi backgroundnya. Waduh, itu yang kayak fancy ya. Yang fancy sama More and More. Yang More and More itu kan di video klipnya ya kan. Ya, More and More di video klipnya yang pas juga. Bagian itu di jembat yang ininya di tengah danau itu ya. Apa namanya? Gapura. Ya Gapura ya. Kayak Gapura sih itu. Kayak Gapura itu yang itu juga katanya plagiat karena dari seorang seniman namanya siapa? Davis McCarthy, seniman Amerika. Dia punya karya yang mirip seperti itu. Terus dia menghubungi pihak JYP, katanya itu ada kemiripan dan pihak JYP-nya juga udah minta maaf, katanya itu cuman terinspirasi lah. Jadi udah dikonfirmasi kalau masalah yang sama Davis McCarthy itu udah selesai sih. Ya. Cuman yang terbaru kan yang fancy ini kan katanya backgroundnya itu ngambil dari Google. Ini agak unik ya ini. Masa sekelas JYP itu enggak punya desainer? Iya, punya desainer grafis gitu. Kalau backgroundnya itu buah-buah gitu, belakangnya kasih kelengkeng. Atau kasih juwet gitu. Atau enggak kasih kersen gitu. Kersen. Ini banyak yang enggak tahu kersen loh, Mas. Kersen ya. Bahasa Indonesianya kersen itu apa ya? Enggak tahu sih. Ya, kalau kita nyebutnya kersen sih. Ya sudahlah. Tapi yang penting nanti next semoga JYP Entertainment bisa lebih kreatif buat konsep-konsep next comeback buat Twice. Terus yang pastinya konsep-konsep baru dan semoga menjadi trend center baru. Ya, semoga tidak plagiat juga. Terus kita juga sebagai fan kita tetap dukung Twice walaupun kita banyak kritik buat. Tapi itu biar apa ya? Biar kritik membangun lah. Biar ada perubahan lah. Soalnya plagiat kelas Twice masa plagiat gitu kan. Semoga nextnya nggak ada kayak gini lagi. Sikat. Oke. Langsung aja kita ke topik berikutnya. Enggak topik sih ini kayak meluruskan yang retweet
kemarin. Ya ini kayaknya di Mas Wibunya aja. Oh ini masalah ini ya anjay. Ya. Oke. Jadi awalnya ini gimana sih? Oh awalnya ini ada orang namanya Lutfi Agizal. Lutfi Agizal ini siapa ya? Lutfi Agizal ini sebutannya gimana ya? Bisa sebut influencer lah. Influencer ya. Influencer, YouTuber juga. Jadi dia itu di internet menemukan ada kayak banyak influencer yang bilang anjay gitu kan. Terus dia dengar sendiri anak-anak anak-anak tetangganya bilang kayak gitu anjay gitu. Terus katanya itu anak-anak itu bisa tahu itu dari internet, dari influencer itu. Terus akhirnya dia bikin konten itu tadi buat mengedukasi lah. Bilangnya mengedukasi biar tidak ada anak-anak yang berkata anjay. Jadi dia tuh niatnya mau bikin 5 video. 5 video itu membahas tentang anjay itu tadi dengan beberapa pakar, dan baru diupload 2 video yang bersama pakar bahasa sama psikolog. Tapi itu udah dihujat orang ya. Tapi udah dihujat orang. Karena memang pantas dihujat. Anjay emang. Anjay emang. Karena memang itu berlebihan banget sih. Iya. Sih. Terus kemarin juga dia langsung setelah membuat 2 video itu langsung ketemu sama Komnas Perlindungan Anak. Oh iya, Komnas Perlindungan Anak sama KPAI itu beda ya? Ya, yang Komnas Perlindungan Anak buat membuat ini surat resmi dari Komnas buat pelarangan berkata anjay itu. Nah, kan disetujui kan sama Komnasnya itu, terus akhirnya keluarlah surat itu kemarin yang trending itu. Terus kalau aku lihat sih di komentar di IG-nya sih banyak yang nggak setuju sih, karena yang kontra karena baru kemarin dia kan ngupload YouTube permintaan maaf karena telah menyebabkan kekacauan lah, kegaduhan ini, chaos di dunia internet. Terus habis itu dia bilang minta maaf karena telah menyebabkan orang beradu argumen, banyak yang pro dan kontra. Padahal komennya kalau saya baca isinya kontra semua. Terus dia juga bilang seperti ini, yang terakhir bilang kalau ya ini sepertinya saya sudah cukup untuk membahas anjay ini, karena saya akan mendukung orang siapapun orangnya nanti yang akan melanjutkan perjuangan saya. Dia bilangnya kayak gitu. Ini orang nih gimana sih maksudnya dia? Terus tetap dia akan tetap dukung buat pelarangan kata anjay. Gitu. Ini memang sangat anjay sekali. Sangat anjay ini. Memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal ini. Terus ya semoga next tidak ada orang-orang kayak gini lagi ya. Semoga anjay tetap jaya. Anjay tetap jaya. Jaya. Ini enggak sangat tidak masuk akal. Isi komennya juga kocak-kocak ya. Ya, sepertinya klarifikasi kita sudah cukup ya. Cukup. Ya, sampai jumpa di retweet selanjutnya bersama saya Dwiper dan rekan saya Mas Wibu di retweet redaksi Twitter. Sampai jumpa. SWB News. UFO.